Ini era di mana musuh-musuh kaum beriman sudah tidak punya rasa takut akan kaum muslimin. Ya, jadi mereka menzolimi, menganiaya, memarginalisasi, mengkriminalisasi kaum muslimin tanpa rasa takut sama sekali. Ya, mereka melakukan itu semua dengan self confidence, dengan keyakinan penuh bahwa mereka tidak akan disakiti, dihalangi, dirintangi oleh siapapun. Mereka merasa begitu pedenya, ya. Terus yang ketujuh, ini era di mana kaum muslimin terjangkiti penyakit yang sangat mengerikan, jauh lebih mengerikan daripada HIV/AIDS, daripada hepatitis, ya, atau gagal ginjal, namanya penyakit wahan. Dan Nabi pernah ditanya para sahabat, apa itu penyakit wahan? Kata Nabi, habbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan benci atau takut dengan kematian, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah pertemukan kita dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis kita ini termasuk yang diberkahi Allah Ta'ala. Mudah-mudahan para malaikat turut hadir mendoakan ampunan dan rahmat Allah untuk hamba-hambanya yang menuntut dan mengajarkan ilmu semata mengejar ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Salawat salam sejahtera kita doakan tercurah kepada manusia pilihan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan semoga kita termasuk umatnya yang berhak menerima syafaatul uzma beliau di hari berbangkit nanti, amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian rahimakumullah, seperti terlihat di layar, tema kita dan juga sudah diumumkan adalah urgensi ma'rifatuz zaman, atau terjemahan bebasnya pentingnya memahami kondisi zaman. Pembahasan ini berkaitan erat dengan hadis-hadis yang menjelaskan min alamatis sa'ah, di antara tanda-tanda sudah dekatnya hari kiamat atau tanda-tanda akhir zaman. Berdasarkan hadis-hadis tersebutlah kita berusaha untuk memahami kondisi zaman yang sedang kita jalani sekarang. Sebelumnya perlu saya jelaskan bahwa zaman artinya waktu. Pada dasarnya zaman, waktu, masa itu sama saja. Cuma biasanya kalau kita menyebut istilah zaman, dia menyangkut waktu yang panjang dan melibatkan orang yang banyak, ya, seperti umat misalnya. Umat itu mengalami zaman yang berbeda-beda. Tapi kalau kita bicara pribadi satu orang, individu, kita menyebutnya umur, usia. Kan pada dasarnya sama, waktu juga, zaman juga, gitu. Jadi masing-masing pribadi kita ini juga mengalami akhir zaman, ya. Seperti bapak-bapak yang sudah mulai duduk di kursi ini sudah mulai masuk akhir zaman nih Pak, ya. Termasuk saya juga, ya, karena sudah mulai meninggalkan dunia hitam, ya, Pak. Nah, jadi zaman, waktu, umur itu sama saja, ya, cuma bedanya masalah jangkauan lamanya dan keterlibatan jumlah orangnya, ya. Kalau soal usia, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, a'maru ummati baina sittin was sab'in. Umatku rata-rata antara 60 hingga 70 tahun. Yang melebihi 70 tahun sedikit jumlahnya. Silakan sebelah kiri Pak, biar seimbang Pak. Terasa lantainya agak miring sini nih, gitu, ya. Jadi biar seimbang, biar enak gitu. Jadi kata Nabi yang melebihi usia 70 itu sedikit. Nah, jadi seperti di majelis ini pun kalau kita lihat, kita cari-cari, barangkali yang di atas usia 70
Nggak ada ya? Oh ada. Nah, saya sekira Bapak masih 59 malah. Jadi alhamdulillah ada di sini yang di atas 70. Dan kita punya kaedah Pak di dalam tubuh umat Islam ini, nuwaqirul kabira wa narhamus shaghira. Kita menghormati yang lebih tua dan kita mencintai yang lebih muda. Ya, itu diantara kaedah-kaedah ukhuwah Islamiyah di dalam barisan umat Islam. Ya. Nabi itu pernah duduk di antara seorang anak belia, usia belia di sebelah kanannya dan orang yang sudah agak berumur di sebelah kirinya. Ketika kemudian Nabi ingin membagi sesuatu, Nabi itu minta izin dulu kepada anak yang usianya lebih belia ini, bahwa Nabi akan memberikan kepada yang lebih tua di sebelah kiri. Tapi yang lebih belia ini nggak rela, sehingga dia bilang, oh tidak, saya nggak rela, ya kan, kalau engkau berikan kepada dia, aku mau duluan, gitu. Karena anak muda ini ingin dimuliakan oleh Nabi Muhammad SAW. Baik. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, takdir Allah, Nabi kita wafat usia 63. Sahabat terdekat beliau, Khalifah Rashidah yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, juga wafat usia 63. Sahabat beliau yang juga dekat, Umar bin Khattab, Khalifah Rashidah kedua, wafat usia 63. Ya, qadarullah. Jadi memang antara 60 dan 70 ini usia yang sifatnya sudah lampu kuning ya. Jadi siapa-siapa yang sudah masuk usia 60 nih sudah mulai harus ya meyakini bahwa jadwalnya tidak lama lagi. Ya sudah masuk akhir zaman ya. Baik. Nah, yang jelas mau itu individual mau itu umat ya, zaman, waktu, umur itu mempunyai ciri khas yang terkait dengan tabiat dunia. Apa tabiat dunia yang paling menonjol? Apa Pak? Tabiat dunia yang paling menonjol? Bukan, tabiat dunia yang paling menonjol itu apa? Sifat dunia yang paling menonjol. Hah? Apa? Nggak pernah puas. Itu sifat manusia Pak. Sifat dunia. Alam dunia ini sifat tabiat yang paling menonjol apa? Tidak bukan melalaikan. Apa? Fana ya. Jadi tabiat dunia yang paling menonjol, yang paling mencolok disebut dengan fana. Apa artinya fana? Sementara ya. Berbeda dengan akhirat. Kalau akhirat tabiat yang paling menonjol apa? Abadi. Baqa, lestari, kekal, abadi ya. Jadi ya mungkin yang pernah dengar sampai ada lagunya kan, senang sementara, sedih sementara, miskin sementara, kaya pun sementara, sehat sementara, sakit sementara. Itulah dunia. Lain halnya dengan akhirat. Kalau akhirat itu semua baqa, lestari. Orang senang di akhirat, dia akan senang terus menerus. Mudah-mudahan kita masuk golongan itu. Amin. Tapi orang yang sedih, dia akan sedih terus menerus. Wa na'udzubillah min dzalik. Nah, dunia ini tempat kita mencicipi senang, mencicipi susah ya. Dan kira-kira setelah mencicipi senang dan susah, manusia itu maunya sering senangnya atau sering susahnya? Sering senangnya, karena itu fitrah manusia. Nah, karenanya Allah Ta'ala menciptakan sifat sementara dunia ini supaya manusia di dunia mengalami kelengkapannya. Kadang mengalami senang, kadang mengalami susah, ya kan? Nah, setelah mengalami semuanya, ya, manusia itu disuruh berpikir, kira-kira dia mau yang mana? Mau yang senang atau mau yang susah? Pasti maunya yang senang kan? Cuman yang senangnya yang hakiki, yang abadi, yaitu nanti di akhirat. Kalau di dunia ini nggak ada senang yang hakiki, nggak ada senang yang abadi. Seperti juga tidak ada sedih yang hakiki, tidak ada sedih yang abadi. Makanya kita dianjurkan salah satu doa pembuka sholat malam kita, doa pembuka sholat malam, doa istiftah itu bermacam-macam. Tapi ada salah satunya yang berbunyi begini: Antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa liqa'uka haqqun wa qawluka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun. Ya.
Ada kan doa pembuka sholat malam yang bunyinya, ya Allah, engkaulah al-haq yang maha benar, antal haqqu wa liqa'uka haqqun, perjumpaan denganmu itu benar adanya. Kemudian wa wa'duka al-haqqu, janjimu itu benar adanya. Wa qauluka haqqun, ucapan-ucapanmu, firman-firmanmu itu benar adanya. Al-jannatu haqqun, surga itu benar. Wan naru haqqun, neraka itu benar, ya. Jadi kita disuruh membaca doa ini di dalam sholat malam kita saat tidak ada manusia lain yang bersama kita sendirian di hadapan Allah, supaya kita meyakini hakikat senang itu adalah surga yang sebenar-benarnya, hakikat sedih adalah neraka yang sebenar-benarnya. Kalau kita terbiasa mengucapkan ini di malam hari ketika orang semua tidur, kita hanya di depan Allah, mudah-mudahan di luar sholat kita di siang hari kita sedang sibuk, kita diintimidasi orang untuk mengerjakan suatu kemaksiatan dengan ganjaran surga dunia, kita akan menolak. Kita akan bilang, saya nggak ngejar surga dunia, saya ngejar surga yang sebenarnya. Kalau dia disuruh berhenti melakukan kebaikan, ya, dengan ancaman neraka dunia, dia nggak akan takut, karena neraka dunia bukan neraka yang dia yakini kebenarannya, hakikatnya dan keabadiannya. Neraka dunia ini kan ada mentoknya, Pak. Mentoknya neraka dunia apa? Kematian, ya. Padahal bagi orang beriman kematian itu bukan akhir, justru awal dari kehidupan yang sebenarnya, ya. Al-Quran mengatakan, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib, dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan permainan. Wa inna darul akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun, dan sungguh negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya seandainya mereka tahu. Jadi kita sekarang ini bukan dalam kehidupan yang sebenarnya, Pak, ini kehidupan yang sementara, ya. Yang paling mentoknya adalah kematian. Makanya ada yang sampai mengatakan, ulama mengatakan, manusia hidup di dunia ini untuk apa? Untuk mati, Pak. Kita hidup di dunia bukan untuk hidup, Pak, untuk mati. Kita untuk hidup di mana? Di akhirat nanti. Kalau di dunia ini kita untuk mati. Makanya seorang mukmin yang cerdas berusaha berpikir bagaimana akhir dari hidupnya di dunia ini mencapai yang disebut dengan husnul khatimah, kematian yang bagus, kematian yang baik, ya. Karena itu awal mula dari kehidupan yang sebenarnya. Baik. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kembali kepada masalah zaman ini. Kita membicarakan zaman karena kita selalu mengalami perubahan, Pak. Karena sifat dunia yang sementara ini, tidak ada seorang pun di antara kita yang sehat terus, Pak. Kita akan silih berganti antara sehat dan sakit, antara sakit dan sehat, ya. Bahkan kalau sakitnya ringan, ya, bersin-bersin, batuk-batuk, begitu, ya, dia tidak mengganggu kegiatan kita. Kita masih bisa menjalankan kegiatan kita, ya. Walaupun sekitar 2 tahun 3 tahun belakangan ini sekedar batuk aja, sekedar bersin aja dipelototin orang, ya, kalau nggak pakai masker gitu. Padahal nggak ngepek sebenarnya, ya, bersin batuk nggak ngepek sebenarnya, ya kan. Nah, kalau kita sakitnya sampai terkapar, nah itu baru ngepek, ya kan. Kita terhalang dari kegiatan sehari-hari kita, dari kewajiban-kewajiban kita. Alhamdulillah, Nabi memberikan kabar gembira kepada kita. Barang siapa muslim yang melazimkan suatu amal yang baik, yang sesuai sunnah, dia lazimkan, dia wajibkan dirinya rutin mengerjakannya, maka kalau dia terhalang mengerjakannya, mungkin karena sakit, mungkin karena safar, ya, perjalanan, ya, maka ganjarannya, pahalanya ngalir terus, Pak. Tapi dengan syarat harus dilazimkan, ya, dijadikan satu kontinuitas, ya. Jangan, oh, gue sholat malam, berapa kali lu sholat malam? Sekali setahun, gitu, ya kan? Nah, ini nggak melazimkan namanya, ya. Melazimkan itu diusahakan syukur-syukur tiap malam, ya, at least sepekan 3 kali misalnya, atau sepekan sekali, masih lumayan lah, ya. Ada rutinitas, ada kelaziman, sehingga kalau terhalang pahalanya ngalir terus, Pak. Masya Allah. Itu kelebihan ajaran syariat kita nih, alhamdulillah. Nah, saudaraku rahimakumullah,
Sebagaimana pribadi satu orang mengalami situasi yang silih berganti, umat ini juga mengalami situasi silih berganti, Pak. Jangan kita mengira karena kita ini umat Islam, umat yang dirahmati Allah Ta'ala, umat yang mengharapkan ridha Allah Ta'ala dalam kehidupan dunia dan akhirat, lalu serta-merta kita boleh menuntut kepada Allah bahwa umat ini harus mengalami kondisi kejayaan terus-menerus. Ya nggak begitu, Pak. Tabiat dunia tidak demikian. Dunia itu tabiatnya sudah jelas-jelas Allah katakan mempunyai sunnatut tadawul, sunnah pergiliran. Ya, ada gilirannya kita berjaya, ada gilirannya kita kalah. Ada gilirannya kita sehat, ada gilirannya kita sakit, ada gilirannya kita beruntung, ada gilirannya kita rugi, ya. Nah, karenanya kalau kita sudah mengerti situasi zamannya lagi giliran apa, kita bisa menyesuaikan dengan kondisi yang Allah takdirkan itu. Ya. Sampai sini jelas ya, Pak? Jelas ya? Nah, saya akan berusaha menyampaikan materi dengan judul besarnya Urgensi Ma'rifatuz Zaman, di mana dari hasil kajian saya terhadap berbagai hadis-hadis alamatus sa'ah, setidak-tidaknya saya menyimpulkan ada 8 karakter dari zaman yang sedang kita jalani sekarang. Ke-8 karakter itu saya sebutkan dulu seluruhnya. Yang pertama, zaman yang sedang kita jalani ini adalah babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Belum pernah ada babak lebih kelam dari babak yang sedang kita jalani sekarang, Pak. Ini babak di mana umat Islam babak belur, ya. Ya, kita harus sadar itu, Pak. Bukan berarti kita pesimis, bukan berarti kita berkecil hati, tidak. Ya, babaknya babak belur, tapi kitanya manusianya, mukminnya tidak boleh memiliki mental yang juga babak belur. Tidak, mental kita harus tetap tinggi, Pak. Karena itu perintah Allah, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Surat Ali Imran 139. Dan janganlah kamu merasa hina, dan janganlah kamu bersedih hati, sedangkan kamu ini orang-orang yang tertinggi derajatnya di sisi Allah, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita orang beriman, Pak, nggak ada cerita mental kita drop, ya, mental kita tetap tinggi sekalipun lagi kalah, Pak, sekalipun lagi kalah, ya. Terus yang kedua, zaman ini adalah era di mana kaum muslimin mengekor kepada kaum Yahudi dan Nasrani alias the Western Civilization, peradaban Barat, ya. Jadi hari ini kita bukan umat yang sedang memimpin, tetapi kita umat yang suka tidak suka sedang dipimpin. Ya, kalau saya sih nggak suka, gitu. Cuman ada sebagian umat Islam suka, gitu. Dipimpin sama pihak lain suka-suka aja, khair-khair saja, tidak. Kita harus tidak suka, Pak. Ya, karena ini bukan situasi yang baik, ya, untuk mengekor kepada kaum kafir Yahudi dan Nasrani. Yang ketiga, zaman ini adalah era penuh fitnah seperti sepotong malam yang gelap gulita. Ya, ini bahasa Nabi seperti sepotong malam yang gelap gulita. Jadi fitnah itu sedemikian merebaknya, melandaknya dalam jumlah yang banyak sekali di berbagai aspek kehidupan, sehingga kata Nabi kaqita'il lailil muzlim, laksana sepotong malam yang gelap gulita. Ya, masih ada siang hari, masih ada pagi hari, masih ada sore hari di mana matahari bersinar, tapi gelap di sini maksudnya gelap kiasan, ya, Pak, bukan gelap harfiah. Jadi kita hidup dikepung oleh nilai-nilai gelap, ya. Contoh, mana yang lebih semarak sekarang? Ma'ruf apa mungkar? Mungkar, ya. Mana yang lebih semarak sekarang? Taat apa maksiat? Maksiat. Ya, maksiat itu nilai-nilai kegelapan, mungkar itu nilai-nilai kegelapan. Mana yang lebih semarak sekarang? Keadilan apa kezoliman? Kezoliman, ya. Kita kenal sekali dengan kezoliman hari ini, Pak. Justru kita makin lama makin asing dengan apa itu hakikat keadilan, ya kan? Karena apa? Nggak kita lihat keadilan itu, nggak kita lihat sekarang. Yang kita lihat kezoliman. Bahkan saking dahsyatnya kezoliman hari ini, sehingga orang-orang yang terlibat dalam kezoliman mengembangkan kaedah-kaedah, misalnya begini: kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Nah, gitu, ya kan? Atau kaedah kalau bisa bayar, kenapa mesti gratis? Nah, gitu. Ya, ini kumpulan orang-orang yang sudah tenggelam dalam kezoliman, sehingga dia kerjaannya bikin zolim aja sama orang lain. Kalau orang lain itu lihat susah, dia senang. Kalau dia lihat orang lain merasa diperes gitu, harus ngeluarin duit, kan dia senang.
Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ini yang ketiga. Yang keempat, zaman ini adalah era di mana fenomena riddah merebak di tengah kaum muslimin. Apa itu riddah? Kemurtadan, ya, fenomena kemurtadan, ya. Jadi perlu dipahami, karena dunia sedang dipimpin kaum kafir, maka mereka menebar jaring-jaring, jebakan-jebakan Batman, jebakan setan, ya, yang menyebabkan orang-orang beriman tidak saja terjerembab dalam dosa kecil, bahkan bukan dosa besar, tetapi dosa yang kategorinya disebut para ulama dengan istilah nawaqidul iman, dosa yang membatalkan keimanan, yang berarti menyebabkan kemurtadan. Begitu, ya. Nanti saya contohkan. Sekarang saya nggak contoh dulu, saya sebut dulu nih 8 poin ini. Yang kelima, ini era di mana kaum muslimin dijadikan santapan yang diperebutkan oleh bangsa-bangsa lain, ghairul muslimin. Jadi umat Islam negeri-negerinya diperebutkan oleh bangsa-bangsa lain. Dan yang diperebutkan itu bukan hanya SDA-nya, Pak, sumber daya alamnya, tapi SDM-nya pun demikian. Sumber daya manusianya diperebutkan. Ada yang memperebutkan atas nama demokrasi, ada yang memperebutkan atas nama komunis, ada yang memperebutkan atas nama humanisme, ada yang memperebutkan atas nama sekularisme, ada yang memperebutkan atas nama LGBT, ya kan? Dan macam-macam. Tapi yang pasti diperebutkan. Dan itu menyebabkan negeri-negeri kaum muslimin ini menjadi negeri-negeri yang lemah, ya, karena jadi barang rebutan, ya. Terus yang keenam, ini era di mana musuh-musuh kaum beriman sudah tidak punya rasa takut akan kaum muslimin. Ya, jadi mereka menzolimi, menganiaya, memarginalisasi, mengkriminalisasi kaum muslimin tanpa rasa takut sama sekali. Ya, mereka melakukan itu semua dengan self confidence, dengan keyakinan penuh bahwa mereka tidak akan disakiti, dihalangi, dirintangi oleh siapapun. Mereka merasa begitu pedenya, ya. Terus yang ketujuh, ini era di mana kaum muslimin terjangkiti penyakit yang sangat mengerikan, jauh lebih mengerikan daripada HIV/AIDS, daripada hepatitis, ya, atau gagal ginjal, namanya penyakit wahan. Dan Nabi pernah ditanya para sahabat, apa itu penyakit wahan? Kata Nabi, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan benci atau takut dengan kematian, ya. Dan yang kedelapan, ini adalah era di mana kalangan Ar-Ruwaibidah mendominasi urusan publik, urusan umum. Ar-Ruwaibidah itu siapa? Ar-Ruwaibidah itu kata Nabi al-fuwaisiq, orang-orang fasik yang mereka dipercaya, diberi amanah untuk mengurus masyarakat luas, ya. Tapi sesungguhnya mereka orang-orang fasik. Mereka bukan orang-orang yang berpegang pada petunjuk Allah dan petunjuk Rasulullah SAW. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ini 8 poin kajian kita tentang ma'rifatuz zaman, dan tentunya saya harus memberikan disclaimer bahwa tidak mungkin kita menyelesaikan sehari ini, Pak, pertemuan sekali ini, ya. Kita akan mencicil satu persatu, ya, dengan berjalannya waktu, ya. Baik, jadi kita mulai sekarang dengan nomor 1, babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Umat Islam sedang menjalani babak paling kelam di dalam perjalanan sejarahnya. We are living in the darkest chapter of the Islamic history. Inilah babak di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menguji umat Islam dengan kekalahan di satu sisi, sedangkan kaum kafir, Yahudi dan Nasrani di lain sisi sedang diizinkan Allah memimpin dunia. Sepakat dengan ini? Atau ada yang ingin berpendapat lain? Wah, Ustadz nih terlalu pesimis nih, umat Islam lagi berjaya sekarang, justru kaum Yahudi Nasrani yang lagi ngekor sama kita. Apa begitu? Hah? Apanya belum? Yang pasti sekarang tidak, kan begitu, ya? Ya oke lah, belum lah kalau mau optimis. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ini disebut era paling kelam, babak paling kelam, karena umat Islam sedang diuji Allah dengan posisi kalah. Kita ini posisinya kalah hari ini di dunia, dan posisinya yang sedang menang, sedang diizinkan mimpin dunia ini kaum kafir, Yahudi, Nasrani. Dan jangan lupa, istilah diizinkan Allah tidak sama dengan diridhai Allah. Orang Indonesia karena nggak ngerti bahasa Arab seringkali mencampur adukan antara izin Allah dengan ridha Allah, padahal beda, Pak.
Ya, kayak misalnya mereka-mereka yang masih doyan ikut-ikutan pesta itu, ya kan? Mereka bilang alhamdulillah capres gue jadi, berarti Allah ridho sama dia. Kata orang Betawi palelo peang gitu. Ya. Allah izin dia jadi presiden, iya, tapi Allah ridho nanti dulu. Karena keridhaan Allah tidak sama dengan izin Allah. Kalau izin Allah itu artinya Allah mengeluarkan surat izin untuk jadi takdir, jadi kenyataan. Itu namanya izin Allah, ya. Kayak kita nih majelis ini, ya, diizinkan Allah berjalan hari ini. Allah ridho dengan majelis ini tergantung narasumbernya ngomongnya lurus, lempeng apa error. Tergantung yang hadir dengan niat lurus apa error. Ya kan, bisa saja ada peserta yang hadirnya dengan niat menjalankan kewajiban dari bosnya. Tolong cek tuh ustadznya radikal apa kagak gitu, ya kan? Mudah-mudahan di majelis ini nggak ada, ya kan? Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, izin Allah beda dengan ridha Allah. Tidak ada satu pencurian pun, korupsi pun bisa terjadi di dunia ini tanpa izin Allah. Tapi Allah nggak pernah ridho dengan korupsi, dengan pencurian. Saking tidak ridhonya, Allah sudah mengeluarkan kaedah bagi pencuri. Apa itu kaedahnya? As-sariqu was-sariqatu faqtau aydiyahuma. Pencuri laki-laki maupun perempuan, koruptor laki-laki maupun perempuan, potonglah tangannya, kata Allah, ya kan? Apakah potong tangan itu bentuk ridho Allah apa bentuk murka Allah? Murka Allah, kan? Ya. Dan cilakanya di negeri ini hukum Allah yang satu ini nggak berlaku, sehingga para koruptor masih bisa melambai-lambaikan tangannya dengan baju oranyenya, ya kan? Coba kalau mereka dipotong tangannya, lambai-lambai itu tangan, ya kan? Nggak bisa terjadi itu. Begitu juga dengan perzinahan misalnya. Perzinahan tidak mungkin bisa terjadi tanpa izin Allah. Tapi Allah ridho dengan perzinahan? Tidak. Saking tidak ridhonya, tidak ada ayat yang berbunyi wala taznu, janganlah kalian berzina. Tidak ada. Yang ada adalah ayat yang berbunyi wala taqrabuz zina, jangan dekati. Jangankan lagi melakukan zinanya, Pak, mendekati saja tidak boleh. Makanya dalam syariat Islam ada yang namanya aturan aurat bagi laki-laki dan perempuan. Ada aturan yang namanya pemisahan, jangan ikhtilat laki dan perempuan, ya kan? Makanya saya selalu mensyaratkan kalau taklim ibu-ibu wajib ada laki-lakinya, dan duduknya laki-lakinya harus di depan supaya saya punya bumper gitu loh, ya. Karena ini bagian dari kita menjaga jangan membuka celah-celah fahisha. Fahisha itu adalah dosa yang alur asosiasinya dengan perzinahan, ya. Bahkan anak saja masuk ke kamar orang tuanya itu ada jadwalnya, kan? Itu bagian dari menutup pintu-pintu perzinahan, masya Allah, ya. Jadi syariat kita ini lengkap sekali. Nah, begitu juga dengan kepemimpinan, Pak. Allah bisa saja menyerahkan kepemimpinan kepada siapapun manusia yang Allah kehendaki. Mau manusia itu berimankah, munafikkah, kafirkah, itu hak Allah sepenuhnya. Silakan dibaca surat Ali Imran ayat 26. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Katakanlah wahai Allah pemilik segenap kerajaan, kekuasaan, kepemimpinan. Engkau berikan kerajaan, kekuasaan, kepemimpinan kepada siapa yang kau kehendaki, dan engkau cabut dari siapa yang kau kehendaki, ya kan? Jadi hak Allah. Kita jangan protes, ya Allah kenapa engkau berikan hak kepemimpinan dunia hari ini kepada kaum kafir Yahudi Nasrani. Gak perlu kita bertanya begitu. Itu sepenuhnya adalah hak prerogatif Allah. Tugas kita sebagai orang beriman adalah membaca hikmah di baliknya. Apa hikmah di baliknya? Begitu loh, ya. Nah, jadi kepemimpinan yang Allah ridhai nggak semuanya. Siapapun bisa Allah izinkan jadi pemimpin, tapi nggak semuanya Allah ridhai jadi pemimpin. Nah, yang Allah ridhai sebagai pemimpin itu siapa? Allah mengistilahkan dalam Al-Quran dengan istilah ulil amri minkum. Adanya di surat berapa itu? Ayat itu. Ayat itu cuma ada di satu ayat, surat An-Nisa ayat 59. Mudah-mudahan bisa kita perlihatkan di sini. Nah, ini dia. Jadi di surat An-Nisa ayat 59 Allah berfirman yang di dalamnya ada kata-kata ulil amri minkum. Nah ini, wa ulil amri minkum, ya kan? Bunyi ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula
wa ulil amri minkum. Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri minkum. Siapa ini ulil amri minkum atau apa ini? Ulil amri minkum artinya para pemimpin di antara kalian. Nah, yang menarik dari ayat ini, sebelum Allah ada atiu, taatilah. Sebelum ar-rasul ada atiu, taatilah. Sebelum ulil amri minkum ada atiu, tidak? Tidak ada. Sehingga Syekh Ali As-Sabuni rahimahullah, seorang ulama dari Suriah yang di akhir hayatnya nggak mau tinggal di Suriah lagi karena pemimpinnya taghut, ya. Dia tinggalnya di Saudi, wafat di Saudi. Beliau dalam kitab tafsirnya Asasut Tafasir menjelaskan bahwasanya kenapa di depan Allah ada atiu, di depan Rasul ada atiu, di depan ulil amri minkum nggak ada atiu, karena mentaati Allah dan Rasul sifatnya mutlak, Pak. Nggak boleh tawar-tawar, nggak ada negosiasi. Tapi yang namanya mentaati ulil amri minkum itu sifatnya bersyarat. Nggak semua yang dianggap ulil amri minkum serta merta kudu ditaati. Nah, syaratnya apa? Ya di ayat ini sudah jelas syaratnya. Syaratnya at least 2. Satu, syaratnya dia harus minkum, dari kalangan kalian. Kalian di sini kembalinya kemana? Ke awal ayat. Hai orang-orang beriman. Jadi ulil amri minkum syarat pertama harus apa? Orang beriman. Kalau seandainya yang mimpin orang kafir, kita taat nggak sama dia? Ya nggak taat sama dia. Maaf. Ya, beda channel, beda frekuensi, begitu. Makanya di dalam pembahasan tentang tinggal di negeri kafir, ya kan, itu banyak sekali bahasan yang menyatakan bahwa kita harus hijrah dari negeri kafir. Nggak boleh kita tinggal di negeri kafir karena apa? Pemimpinnya kafir. Ya, kayak saudara-saudara kita yang di Eropa, di Amerika, itu pemimpinnya kafir nggak? Ya jelas tulen kafirnya. Gitu. Kalau di sini nggak usah diomongin. Nah, jadi ulil amri minkum itu syarat pertama minkum, dari kalangan kalian orang beriman. Tapi ada syarat kedua, dijelaskan di ayat ini juga. Syarat kedua apa? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Dan jika, ya, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang suatu perkara, maka kembalikanlah perkara itu kepada Allah, yakni Al-Quran, dan kepada Rasul, yakni sunnahnya. Jadi ulil amri minkum syarat kedua setelah dia orang beriman adalah dalam menyelesaikan semua perselisihan, persengketaan dalam urusan apapun kecil maupun besar, mengembalikan urusannya kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kalau dia memenuhi 2 kriteria ini, kita nggak punya alasan nggak mentaati dia, Pak. Tapi kalau dia nggak penuhi 2 kriteria ini, ya maaf, alasan apa dia wajib ditaati? Sedangkan dia nggak ngajak kita kepada Quran dan Sunnah. Bahkan Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menggarisbawahi ujung akhir ayat ini. Ujung akhir ayat ini mengatakan in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Jadi artinya kalau ada suatu masyarakat ngaku kaum muslimin nih, ngaku orang-orang beriman, tapi rela punya pemimpin yang nggak mengembalikan urusan pada Quran dan Sunnah, maaf kata, ini bukan masyarakat yang beriman pada Allah dan hari kemudian. Gitu. Musibah nggak tuh? Musibah. Sekarang musibah nggak? Ngucap dong, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya? Kan begitu orang beriman kalau kena musibah. Baik, nah jadi saudaraku rahimakumullah, kita kembali kepada bahasan kita. Apa dalil yang menyatakan bahwa kita sekarang berada di babak paling kelam dalam sejarah umat Islam? Ini dalilnya. Hadis periodisasi atau hadis ringkasan sejarah umat Islam. Saya sebagai orang yang sudah beberapa belas tahun ini upaya mendalami ilmu akhir zaman, saya sangat amat meyakini hadis ini termasuk hadis yang ibaratnya wajib kita hafalkan, Pak, supaya kita kenal dengan situasi kondisi zaman kita. Hadis ini meringkas perjalanan umat Islam dari awal Nabi diutus sampai menjelang umat Islam berakhir umurnya, menjelang kiamat, ya. Dan ternyata dari hadis ini kita bisa menyimpulkan ada 5 periode, 5 fase, 5 babak yang bakal dialami umat Islam dari awal Nabi diutus sampai menjelang kiamat nanti.
Dan uniknya hadis ini, setiap periode, setiap fase, setiap babak diberi nama sama Nabi kita sesuai dengan karakter sistem kepemimpinannya. Saya ulangi, setiap babak, setiap fase, setiap periode diberi nama oleh Nabi sesuai dengan karakter sistem kepemimpinannya. Nah, Nabi sebutkan kepemimpinan periode pertama namanya adalah kepemimpinan an-nubuwah. Takunun nubuwatu fikum masyaallahu an takuna thumma yarfa'uha idza syaa ayarfa'aha. Yang artinya kalian umat Islam akan mengalami babak pertama, periode pertama, fase pertama namanya fase an-nubuwah, kenabian. Selama masa yang Allah kehendaki, kemudian ketika Allah berkehendak, babak pertama itu pun berlalu. Sudah berlalu? Jelas sudah berlalu ya. Periode pertama adalah periode di mana para sahabat generasi awal umat Islam langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita yang langsung memimpin para sahabat. Tentunya kepemimpinannya adalah kepemimpinan terbaik karena beliau adalah uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, sebagaimana firman Allah kan, walaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian pada diri Rasulullah SAW itu terdapat suri tauladan yang baik. Berarti ketika beliau memimpin, ini adalah sistem kepemimpinan yang terbaik sepanjang sejarah umat Islam. Nggak ada tandingannya, ini yang terbaik. Dan qaddarullah, fase periode babak kenabian ini hanya berlangsung total 23 tahun saja. Nabi diangkat jadi nabi usia 40, wafat usia 63, jadi cuma 23 tahun. Itu pun 23 tahun dibagi dua sub babak, sub periode. Sub periode 13 tahun sebelum hijrah ya, hingga 10 tahun setelah hijrah, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Dengan catatan, sewaktu Nabi dan para sahabat berjuang di Mekah, Nabi dan para sahabat dalam kondisi lemah. Karena yang memimpin adalah kaum musyrikin. Dan musyrikinnya musyrikin kelot, musyrikin fanatik ya, yang menganggap siapa saja yang beralih dari syirik menjadi tauhid itu orang-orang yang sudah khianat, yang harus diburu, yang harus dikriminalisasi, dianiaya dan seterusnya ya. 13 tahun dari 23 tahun kepemimpinan Nabi kita ya, umat waktu itu sahabat dipimpin Nabi dalam kondisi lemah, dalam kondisi teraniaya, terzolimi, persis kayak kita sekarang. Nah, setelah hijrah ke Madinah, barulah di kota Madinah kondisi kaum muslimin makin hari makin kuat, makin bulan makin kuat, makin tahun makin kuat. Sampai akhirnya yang awalnya disebut Madinatun Nabi, kotanya Nabi, akhirnya berubah jadi Madinah Al-Munawwarah. Yang artinya apa? Kota yang darinya lah terpancar sinar al-Islam, sinar Al-Quran. Ya bayangkan dalam 10 tahun kepemimpinan Nabi di kota Madinah, Masya Allah, seluruh jazirah Arab, semenanjung Arab berubah total dari zulumatil jahiliyah menjadi nurul Islam. Dari kegelapan nilai-nilai jahiliyah menjadi hidup dalam naungan cahaya Islam, cahaya Al-Quran. Masya Allah ta'ala, nggak ada tandingannya itu. Makanya seorang penulis barat kafir Kristen bikin buku judulnya 100 tokoh yang paling berpengaruh dunia dalam sejarah. Dia letakkan yang paling pertama siapa? Muhammad bin Abdullah, Muhammad Rasulullah SAW. Ya, bahkan yang dia yakini sebagai panutan dia yaitu Yesus atau Isa alaihissalam, dia letakkan di urutan ketiga. Urutan pertama tuh Nabi Muhammad, karena dia bilang nggak ada tandingannya. Sosok ini adalah sosok yang di satu sisi pemimpin agama spiritual, tapi di lain sisi juga pemimpin masyarakat negara. Begitulah. Ya, nggak ada tandingannya. Ya, kebanyakan sesudah itu kalau nggak pemimpin negara berarti nggak pemimpin agama, kalau pemimpin agama nggak pemimpin negara, gitu. Tapi Nabi kita lengkap sosoknya, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, periode kenabian sudah berlalu ya, sudah. Terus kata Nabi, "Tsumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwah." Jadi kata Nabi, periode pertama tadi berlangsung selama masa yang Allah kehendaki, kemudian ketika Allah berkehendak, periode pertama itu pun berlalu dan datanglah periode kedua, namanya periode kekhalifahan sesuai metode kenabian, sesuai cara-cara kenabian ya. Jadi periode kedua ini
juga berlangsung selama masa yang Allah kehendaki. Kemudian ketika Allah sudah berkehendak, babak kedua itu pun berlalu. Sudah berlalu? Sudah, ya. Nah, periode kedua adalah periode kepemimpinan Khulafa Ar-Rasyidin. Khulafa Ar-Rasyidin itu artinya para khalifah yang dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi periode ini penting sekali, Pak. Karena periode ini yang memimpin sudah bukan nabi, ya, manusia biasa, tetapi manusia yang dalam kepemimpinannya ala minhajin nubuwah, masih mengikuti cara-cara kenabian dalam kepemimpinannya. Gitu. Dan mereka qadarullah terdiri dari sahabat-sahabat pilihan, sahabat-sahabat istimewa yang seluruhnya sudah disebut oleh Nabi menjadi mubasysyirina bil jannah, sudah dikabarkan berita gembira akan menjadi penghuni surga. Dan ternyata periode kedua mirip periode pertama, nggak berlangsung lama, Pak, cuman 30 tahun, dari tahun 10 Hijriah sampai tahun 40 Hijriah. Dengan pembagian jatah kepemimpinannya, sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an memimpin 2 tahun saja. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an memimpin 10 tahun. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an memimpin 12 tahun. Sahabat Ali bin Abi Thalib memimpin 6 tahun. Dan sahabat Hasan bin Ali bin Abi Thalib memimpin 6 bulan saja. Nah, inilah keseluruhannya era khilafatun ala minhaj an-nubuwah. Era kekhalifahan yang mengikuti tata cara kenabian, ya. Jadi ibaratnya ini era di mana sistem kepemimpinannya kayak kenabian tapi nggak ada nabinya, masya Allah. Ya. Makanya sosok-sosok Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan Hasan ini adalah sosok-sosok yang sangat istimewa. Ya, apalagi kalau kita pelajari khususnya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini masya Allah, dalam periode beliaulah terjadinya awal mula konflik-konflik internal umat Islam. Ya, kita kenal ada tragedi Jamal, ada tragedi Siffin, dan ada peristiwa pembasmian kaum Khawarij. Masya Allah, Ali bin Abi Thalib ini luar biasa sebagai Khalifah Rashidah yang keempat. Beliau yang merumuskan aturan main kalau menghadapi umat Islam, sama-sama orang beriman kan. Kalau sampai harus terjadi konflik fisik, ya kan, itu bagaimana mensikapinya. Makanya unik sekali, Pak, nggak ada tandingannya dalam sejarah. Ketika dalam tragedi Jamal misalnya, mereka-mereka yang ikut di dalam rombongannya Aisyah, Talha dan Zubair terbunuh di dalam tragedi Jamal, maupun mereka-mereka yang terbunuh dalam rombongan Ali bin Abi Thalib, itu disolatkannya dibarengkan, Pak, jenazahnya. Dan Ali bin Abi Thalib terang-terangan mengatakan semuanya matinya syahid. Masya Allah, ya. Ini nggak ada tandingannya, Pak. Makanya Ali bin Abi Thalib ini pemimpin yang amat sangat faqih, ya. Tafaqquh fid dinnya luar biasa, ya. Sangat berbeda dengan kepemimpinan para khalifah-khalifah sesudah babak kedua, ya. Setelah babak kedua ada khalifah-khalifah juga, ada khilafah juga, tapi tidak ada minhajin nubuwah, ya. Nah, jadi periode kedua ini sudah berlalu dan ini periode terbaik setelah periode kenabian. Kepemimpinan terbaik setelah kenabian adalah periode khilafah ala minhajin nubuwah khulafa ar-rasyidin yang cuma berlangsung 30 tahun ini. Nah, setelah itu kata Nabi, "Tsumma takunu mulkan 'addan." Ya, sesudah itu akan datang era raja-raja menggigit. Selama masa yang Allah kehendaki, kemudian ketika Allah berkehendak, babak ketiga itu pun berlalu. Sudah berlalu belum? Sudah berlalu, ya. Nah, babak ketiga apa ciri-cirinya? Ciri babak ketiga adalah ini periode di mana yang menjadi pemimpin tertinggi gelarnya khalifah, kayak periode kedua juga, ya. Yang kalau dia disebut khalifah berarti sistem bernegaranya disebutnya apa? Khilafah, ya kan? Kalau pemimpin tertingginya raja, maka sistem bernegaranya namanya kerajaan. Kalau yang tertinggi presiden, sistem bernegaranya apa? Republik, ya kan? Gitu. Ya kan? Nah, kalau khalifah namanya berarti sistemnya apa? Khilafah. Dan ciri khas khilafah itu apa? Ciri khas khilafah adalah
sang khalifah, sang pemimpin tertinggi itu masih memberlakukan kitabullah was sunnah, Al-Quran dan sunnah sebagai sumber nilai, sumber norma, dan sumber hukum. Itu prinsip dasarnya begitu, Pak. Terus kenapa Nabi nggak sebut sebagai era khilafah ala minhajin nubuwah saja? Karena tidak ala minhajin nubuwah, gitu loh. Ngerti? Ada sesuatu yang berbeda dengan era khilafah ala minhajin nubuwah. Apa yang berbeda? Terutama pola suksesinya, pola pergantian seorang khalifah ke khalifah berikutnya. Kalau Anda pelajari sejarah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wafat, penggantinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apakah Umar itu anaknya Abu Bakar? Bukan. Ya. Umar bin Khattab wafat, terbunuh, yang menggantikan Utsman bin Affan. Apakah Utsman bin Affan itu anaknya Umar bin Khattab? Bukan. Ya. Utsman bin Affan terbunuh, muncul Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah Rashidah keempat. Ya, apakah Ali itu anaknya Utsman? Bukan. Ya. Ali terbunuh oleh Khawarij, Ibnu Muljam. Ya. Kemudian setelah beliau terbunuh, para sahabat nggak dapat wasiat apa-apa dari Ali bin Abi Thalib yang masih hidup waktu itu. Akhirnya mereka bermusyawarah mengangkat Hasan bin Ali sebagai anaknya, sebagai khalifah kelima. Betul, Hasan bin Ali itu anaknya Ali, tapi Hasan diangkat jadi khalifah kelima, Rashidah kelima, bukan karena dia anaknya Ali, tapi karena para sahabat senior yang masih hidup waktu itu menilai orang yang terbaik adalah Hasan setelah terbunuhnya Ali, bukan karena dia anaknya Ali, bukan. Paham ya? Nah, sementara di era raja-raja menggigit ini, setiap khalifah itu ibaratnya jangankan sudah mati, belum mati pun sudah nunjuk putra mahkota. Begitu. Era kerajaan. Ya. Makanya kalau kita lihat hadis Nabi tentang keteladanan, nggak ada mengkaitkan dengan era ketiga, Pak. Makanya kalau Anda bicara tentang era ketiga, jangan terlalu bombastis membicarakannya. Kenapa? Karena ini era yang kata orang Prancis komsi komsa, kata orang Arab nisif nisif, kata orang Indonesia setengah setengah. Ya, tergantung sosok khalifahnya. Kalau khalifahnya adil, penuh kasih sayang, ya terasa lah keadilan dan kasih sayangnya kepada umat. Tapi kan nggak jarang khalifahnya zalim, bengis kepada umat ini. Itulah babak ketiga. Anda harus paham, Pak. Babak ketiga itu babak yang setengah-setengah gitu loh, Pak. Nggak melulu penuh dengan kebaikan. Jadi kalau Anda mau membanggakan babak ketiga itu, ya membanggakannya dalam hal-hal yang sudah pasti aja. Yang nggak pasti, maaf-maaf aja, Anda harus catat dulu, ya, simpen dulu di dalam side note Anda, catatan pinggir Anda, ya. Nah, jadi babak ketiga ini babak yang dimana kerajaan-kerajaan Islam jatuh bangun silih berganti. Dan karena dia berlangsung lama sekali, 1302 tahun, dari tahun 40 Hijriah sampai tahun 1342 Hijriah, maka kerajaan-kerajaan Islam yang mewarnai panggung sejarah di babak ketiga ini banyak sekali. Tetapi intinya ada 3 yang menonjol, yaitu kerajaan keluarga besar Bani Umayyah, kerajaan keluarga besar Bani Abbasiyah, dan kerajaan keluarga besar Kesultanan Utsmani Turki yang berakhir tahun 1342 Hijriah. Ya, jadi kalau membanggakan, Pak, bukan babak ketiga yang dibanggakan. Kalau membanggakan babak kedua, babak pertama itu dibanggakan. Makanya Nabi terang-terangan mengeluarkan hadis tentang keteladanan, bunyinya bagaimana? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di abdu alaihim bin nawajid. Begitu pesan Nabi. Hendaknya kalian ikuti sunnahku, sunnah era kenabian, dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, khalifah-khalifah yang terbimbing oleh Allah dan dapat petunjuk dari Allah Ta'ala, dan gigitlah sunnah-sunnah mereka dengan geraham kalian. Jadi kalau mengambil contoh teladan zaman Abu Bakar, oke, fine. Zaman Umar bin Khattab, oke, fine. Utsman bin Affan, oke. Ali bin Abi Thalib, oke. Hasan bin Ali sekalipun cuma 6 bulan juga oke. Tapi sesudah itu, ya maaf, kita memandangnya sebagai perjalanan sosiologis umat Islam yang alhamdulillah pemimpin tertingginya masih memberlakukan Quran dan Sunnah. Tapi maaf-maaf saja, kalau kita bicara keteladanan, ini bukan keteladanan yang puncak, ya, bukan keteladanan yang puncak, ya kan. Jadi jangan nanggung-nanggung, Pak, kalau mau cari keteladanan. Carilah keteladanan di babak pertama dan babak kedua, jangan di babak ketiga. Di babak ketiga itu ya tadi setengah-setengah, ya.
pernah di babak ketiga itu ada khalifah yang memang mirip seperti Khulafa Ar-Rasyidin, namanya Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Ya, beliau memimpin cuma 2,5 tahun, tapi masya Allah dalam tempo 2,5 tahun itu kesejahteraan, kemakmuran, keadilan itu merata ya di tengah-tengah umat, sampai ke tingkat baru pertama kali kejadian jumlah zakat baik fitrah maupun mal yang dikumpulkan oleh khilafah ya itu melebihi daripada yang dibutuhkan oleh asnaf yang 8. Asnaf yang 8 sudah terpenuhi semua hak-haknya, masih banyak sisanya. Sampai akhirnya para ulama di era Umar bin Abdul Aziz terpaksa bermusyawarah dan mengeluarkan fatwa, kalau masih ada sisa dari zakat umat Islam, bagikan kepada orang-orang kafir. Masya Allah, belum pernah kejadian Pak sebelum itu ya. Karena Umar bin Abdul Aziz ini memiliki karakter yang penuh dengan keadilan, penuh dengan rahmah ya. Tapi banyak khalifah-khalifah di babak ketiga ini yang error Pak, yang zalim. Contohnya Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah ini ditunjuk jadi khalifah itu oleh Muawiyah, yaitu dengan penunjukan yang nggak pakai musyawarah dengan umat. Gitu. Sehingga banyak yang protes, banyak yang nggak setuju, dan di antara yang protes adalah masyarakat yang tinggal di kota suci Madinah, kotanya Nabi Muhammad SAW, yang waktu itu masih ada sahabat-sahabat senior. Nah, mereka tidak setuju dengan Yazid sebagai khalifah karena cara penunjukannya itu, cara penetapannya itu tidak sesuai dengan sunnah yang dicontohkan Khulafa Ar-Rasyidin. Ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya Yazid ini mengirim pasukan ya untuk menyerbu kota Madinah, Pak. Bayangkan ya, ini yang dikenal dengan tragedi Hurrah. Hurrah itu nama suatu daerah di Madinah di sebelah utara. Ya. Dan terjadi pembantaian. Ya. Bayangkan khalifah Islam memerangi kota suci yang ada makam Nabi Muhammad SAW di dalamnya, yang ada Masjid Nabawi di dalamnya, yang pada masa itu masih ada sahabat-sahabat senior yang memang sudah lanjut usia, tapi masih hidup mereka. Coba bayangkan, ya, apa nggak zalim itu? Ya kan, zalim kan? Dan yang lebih parah lagi, dia kasih pesan sama panglima perangnya itu, jika kalian berhasil menaklukkan kota Madinah dan penduduknya, selama 3 hari kalian berhak boleh berbuat apa saja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini catatan sejarah yang pahit sekali, Pak. Tapi sekaligus mengajarkan kepada kita bahwa memang babak ketiga beda dengan babak kedua. Gitu, ya. Atau misalnya ada juga di era babak ketiga ini hidup seorang ulama besar namanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Imam Ahmad ini ketika menjadi ulama besar, hidup di zaman khalifahnya, kena spletteran pemikiran Mu'tazilah. Khalifahnya Mu'tazilah itu kalau zaman sekarang kira-kira faham liberal lah begitu. Nah, jadi si khalifah ini meminta Imam Ahmad mengeluarkan fatwa pesanan penguasa ya. Jadi jangan salah, Pak, titipan fatwa pesanan penguasa bukan baru zaman sekarang adanya, Pak. Zaman dulu juga ada. Cuma bedanya kalau zaman sekarang, gampang bener keluar fatwa itu. Karena ulamanya ya wani piro kan gitu. Tapi di zaman itu ulamanya kelasnya kelas Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, permintaan si khalifah apa? Si khalifah yang sudah terracuni faham Mu'tazilah ini, dia minta kepada Imam Ahmad keluarkan fatwa bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Ya nggak mau Imam Ahmad. Karena akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan bahwasanya Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah firman-firman Allah Ta'ala. Diancam penjara Imam Ahmad, nggak peduli dia, masuk penjara dia. Sudah masuk penjara masih diintimidasi, disuruh keluarkan fatwa itu, dan kalau mau mengeluarkan dibebaskan dari penjara. Nggak mau Imam Ahmad. Diancam cambuk, ya kan, Imam Ahmad terima, dicambuk. Begitu. Tapi dia nggak mau bergeming sedikit pun untuk mengeluarkan fatwa atas permintaan sang khalifah itu. Ya, jadi ada Pak khalifah yang saking zolimnya seperti itu, Pak. Ulama di penjara dan disakiti, dizolimi, dicambuk. Ya. Nah, tapi Imam Ahmad tidak ada menyuruh umat untuk melawan kepada khalifah itu. Kenapa? Karena dia memandang setidak-tidaknya sang khalifah, sosok khalifah ini masih mempunyai jiwa kenegarawanan, bukan kenegarawanan ya, kekhilafahwanan. Ya, dalam arti apa? Menyatakan Quran dan Sunnah sumber nilai, sumber norma, sumber hukum. Itu syarat minimal pemimpin. Ya,
Yang kalau minimal itu masih dia penuhi, nggak ada alasan untuk berontak sama dia. Gitu. Tapi bahwa dianya sendiri error secara pribadi, ya itu lain perkara. Ya sabar ngadepin dia. Gitu. Paham ya? Sampai di sini. Dan Anda tahu, Imam Ahmad sekalipun di penjara, taklimnya jalan terus, Pak. Jadi dari balik jeruji dia mengajarkan ilmu. Sampai akhirnya lama-kelamaan makin banyak rame orang di balik jeruji ngaji, ya di balik tembok, dibatasi dengan tembok dengan Imam Ahmad. Akhirnya murid-murid terdekat Imam Ahmad mengusulkan kepada Imam Ahmad, "Ya Syekh, apa nggak saatnya kita ngaji normal aja?" Bagaimana caranya? Ditanya oleh Imam Ahmad. Ya caranya sederhana, Syekh bilang aja lah sama khalifah, Al-Quran itu makhluk, engkau kan bebas, nanti kita jadi bisa ngaji normal kayak di Masjid Munawarah ini gitu. Ya kan? Apa jawaban Imam Ahmad? Sebelum saya jawab permintaan kamu, coba jawab dulu pertanyaan saya. Selama saya mengajar dari balik jeruji ini, apa yang dikerjakan orang-orang yang hadir dalam pengajian saya? Oh, mereka semua megang kertas, megang kolam, megang bolpen, siap mencatat semua fatwamu. Nah, justru karena itulah aku nggak akan mau mengeluarkan fatwa batil itu. Karena apa artinya saya keluar dari penjara ini, tapi kemudian dalam catatan sejarah ditulis Imam Ahmad pernah menyatakan Al-Quran makhluk. Ini batil, dia bilang gitu. Masya Allah ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, periode raja-raja menggigit ini adalah periode komsi komsah, nisef-nisef, separoh-separoh. Kadang-kadang khalifahnya baik, kadang-kadang khalifahnya zalim. Dan musuh-musuh Islam, para orientalis yang belajar tentang ilmu ketimuran termasuk ilmu Islam, ketika menulis sejarah tentang umat Islam, mereka paling suka, paling doyan menulis sejarah tentang zaman khalifah-khalifah yang zalim itu, Pak. Sehingga akibatnya umat Islam yang malas belajar, ya kan, akhirnya ketemu bacaan buku-buku orientalis ini, akhirnya punya kesan khalifah itu zalim, khilafah itu sistem yang tidak adil, ya kan. Nah, akhirnya umat Islam jadi alergi sama khilafah dengan sosok khalifah, ya, karena mereka baca sejarahnya pahit semua, begitu. Padahal ya kita akui memang ada yang pahitnya, tapi nggak semuanya pahit, Pak. Gitu. Nah, apalagi kalau kita kaitkan ini kan periode ketiga, ya periode ketiga memang periode yang nggak sepenuhnya ideal, begitu. Ini periode yang ada kebaikannya, tapi nggak sedikit juga permasalahannya. Jelas ya sampai sini? Oke, sekarang kita masuk kepada yang berikutnya. Nabi kemudian bersabda, "Tsumma takunu mulkan jabariyatan." Kemudian datanglah periode keempat, kata Nabi, setelah periode ketiga tadi, namanya periode para penguasa yang memaksakan kehendak. Periode kepemimpinan mulkan jabariyatan, yaitu para penguasa yang memaksakan kehendak mereka seraya mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Periode ini adalah era gelap kepemimpinan kaum kufar, sementara umat Islam terpuruk. Ya, dimulainya sejak kapan? Dari tahun 1342 Hijriah. Ya, jadi kita mulai memasuki periode gelap ini tahun 1342 Hijriah. Jadi selama 1302 tahun kita memimpin, ya, dalam era mulkan adon. Tapi tahun 1342 Allah keluarkan keputusan, enough is enough. Cukup sudah umat Islam mimpin dunia ini. Sekarang aku cabut hak kepemimpinan umat Islam, aku serahkan ke pihak Barat, Eropa, Amerika, yang tiada lain adalah kaum Yahudi dan Nasrani, kafir Yahudi, Nasrani. Itu terjadi tahun 1342 Hijriah alias tahun 1924 Masehi. Ya, kurang lebih 102 tahun yang lalu kalau pakai hitungan Hijriah. Kalau pakai hitungan Masehi berarti 98 tahun yang lalu. Nanti 2024 ini persis 100 tahun kalau pakai hitungan Masehi, ya. Makanya terus jangan tiba-tiba komen, oh kan penting Ustaz 2024 gitu. Ya memang penting dalam arti 100 tahun, tapi bukan penting dalam arti yang ono gitu, ya. Yang ono mah udahlah, kita taubatlah. Ya, emang nggak capek tuh pernah berharap-harap, ya kan, macan galak tahu-tahu kucing meong-meong. Ya. Masih mau ngulangin lagi. Masih mau ngulangin lagi, masih nggak mau taubat juga, gitu. Ya, itu bukan permainan kita, itu permainan orang lain. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, begitu kita masuk tahun 1342 Hijriah, Allah keluarkan keputusan sunnatut tadawul, sunnah pergiliran. Ya, jadi ayatnya tadi sudah saya bacakan. Ini ayatnya Ali Imran 140. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan demikianlah hari demi hari
masa kejayaan dan keruntuhan, kemenangan dan kekalahan itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Jadi kita sempat berjaya sebagai umat selama 1342 tahun Hijriah, tapi akhirnya Allah mengeluarkan keputusan tahun 1342 Hijriah, sunnatut tadawul, sunnah pergiliran berlaku. Ya, Allah cabut hak kita memimpin dan Allah serahkan kepemimpinan kepada kaum kafir, Yahudi, Nasrani. Dan sekali lagi saya tanya, Allah berhak nggak melakukan itu? Coba-coba bilang nggak berhak ya. Anda nggak berhak hidup di dunia ini kalau Anda berani ngomong begitu ya. Allah itu punya banyak nama. Salah satu namanya adalah Al-Jabbar, yang maha memaksa kehendak. Kalau Allah sudah memaksakan kehendaknya bahwasanya umat Islam harus berakhir masa kepemimpinannya dan sekarang masa kepemimpinan kaum kafir, ya itu terserah Allah, itu hak Allah. Pasti terjadi begitu ya. Nah, jadi sejak saat itu Pak, kita masuk ke babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Babak keempat ini babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Jadi kita semua yang duduk di majelis ini, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, kita semua ini produk babak keempat Pak. Kan nggak ada yang umurnya di atas 102 tahun di sini kan? Nggak ada kan? Yang berarti apa? Sejak lahir kita ini sudah tiba-tiba jreng hidup di bawah naungan mulkan jabriyatan, para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Makanya kalau Anda mau jujur, sejak Anda mulai jadi remaja, mulai ngerti urusan sosial, politik, ekonomi, pasti Anda akan mengatakan, kok kayaknya nggak pernah ada penguasa, pemimpin yang baik ya. Gitu. Kenapa? Ya karena ini era mulkan jabriyah Pak. Jangan ngimpi Pak, di era ini akan muncul pemimpin yang baik. Nabi sudah bilang ini era mulkan jabriyah. Nabi bisa bohong nggak? Nggak mungkin bohong Nabi. Gitu. Makanya sekali lagi saya ingatkan, jangan sibuk-sibuk mencari-cari, mengusung-usung uncertified leaders, pemimpin-pemimpin yang nggak ada sertifikasinya dari Allah dan Rasulnya, yang pasti bermunculan di babak keempat ini. Ya, kalau mau sibuk, sibuklah menyambut, mengantisipasi kedatangan the certified leader, pemimpin yang dapat sertifikasi dari Allah dan Rasulnya. Siapa dia? Al-Mahdi. Dan pengertian mengantisipasi, menyambut bukan berarti nongkrong diam sambil mojok gitu, enggak. Tapi siapkan diri, siapkan keluarga. Jadi apa? Jadi jundullah, jadi tentara Allah. Dengan harapan begitu Al-Mahdi muncul, Allah mudahkan kita bisa hijrah, baiat, ya, jihad bersamanya dan mati syahid. Cocok? Cocok? Atau masih mau cari pemimpin lain? Gitu. Kalau saya amat sangat yakin Pak, khilafah ala minhajin nubuwah babak kelima nanti tidak akan muncul sebelum sang pemimpin disiapkan oleh Allah. Dan itu bukan soal ketergantungan Pak, tidak. Tapi itu soal indikasi. Indikasi masuk babak kelima adalah hadirnya Al-Mahdi. Memang indikasinya itu. Tapi Al-Mahdi juga nggak akan berjuang sendiri Pak. Dia perlu siapa? Perlu umat. Nah, kitalah jadi umatnya. Kita lah berusaha memenuhi kriteria kelayakan menjadi Hizbullah, partainya Allah yang dipimpin langsung oleh hamba Allah yang memang ditunjuk oleh Allah Ta'ala. Al-Mahdi itu artinya laki-laki yang dapat petunjuk dari Allah Ta'ala dan laki-laki yang ditunjuk sama Allah. Menjadi apa? Menjadi Amirul Mu'minin fi akhiris zaman. Ya. Nah, itu babak kelima, dan Nabi sudah bilang babak keempat ini berlangsung selama masa yang Allah kehendaki. Kemudian ketika Allah sudah berkehendak, babak keempat ini pun berlalu. Sudah berlalu belum babak keempat? Belum. Kita lagi asik-asiknya di babak keempat. Ya, tolong dieman-eman gitu. Ya, dieman-eman. Rasanya gimana berjuang, rasanya bagaimana teraniaya, tapi kita tetap istiqomah, kita tetap sabar. Itu kan yang penting. Yang penting kan bukan menangnya, Pak. Memangnya syarat masuk surga kita di dunia sudah harus menang dulu? Kan tidak. Ya. Ashabul Ukhdud, coba lihat Ashabul Ukhdud dalam surat Al-Buruj. Matinya bagaimana mereka? Matinya dibakar, dilempar ke dalam parit yang diisi kayu-kayu kering, dibakar ya kan? Satu persatu begitu ditanya, siapa Rob kamu? Dia bilang Robbil Gulam, Robnya si Gulam, Allah Ta'ala. Jadi lempar ke dalam. Tapi kalau yang mau bilang Robnya siapa? Al-Malik, sang raja gitu kan, oh diselamatkan. Dan gak ada satupun yang mau diselamatkan. Lebih baik milih api. Tapi kata Allah, dzalikal fauzul kabir. Semua yang masuk ke dalam api itu mereka merasakan kemenangan yang besar ya. Itu kemenangan Pak. Jadi tolong logika kemenangan itu jangan pakai logika dunia Pak.
Kalau pakai logika dunia, ya kan, kita tertipu. Nah, sekarang di babak keempat ini kita lagi kalah, jadwalnya lagi kalah gitu loh Pak. Jangan maksain jadwal pengen menang sekarang ini, ya. Tapi kan kalah secara duniawi, bukan kalah secara ukhrawi. Kalau kita tetap as-sabru wal istiqamah, kalau kita tetap sabar dan istiqamah, gitu. Jadi jangan merubah jadwal sebelum Allah yang menentukan. Allah yang menentukan jadwalnya, begitu. Nah, jadi kata Nabi, setelah berlalunya babak keempat, tsumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwah, akan tegak kembali kekhalifahan sesuai metode kenabian, mirip kayak babak kedua. Tsumma sakata, kemudian Nabi diam. Kemudian Nabi diam menurut para ahli hadis mengisyaratkan sampai disitulah batas umur umat Islam. Nggak lama setelah itu kiamat terjadi. Selesai jalan ceritanya, ya. Jadi sekarang kita sudah di babak keempat yang kategorinya babak yang relatif sudah di akhir-akhir Pak. Gitu. Nggak ada lagi yang kita tunggu kecuali babak kelima. Dan kalau saya ditanya secara pribadi, saya termasuk yang berhusnuzon billah, sangka baik kepada Allah. Mudah-mudahan babak kelima nggak lama lagi Pak. Mudah-mudahan nggak lama lagi. Cuma yang jadi pertanyaan, kita udah siap apa enggak gitu loh kalau babak kelima datang. Sebab jangan sampai babak kelima datang, Al-Mahdi muncul, ternyata kita boro-boro gabung sama Al-Mahdi. Kita ikut-ikutan seperti media massa yang akan mengatakan, ya Al-Mahdi ini adalah the number one terrorist after Usama bin Laden. Gitu. Terus kita ikut-ikutan bilang teroris gitu. Padahal dia pemimpin kita. Dia adalah pihak yang kata Nabi, fa idza ra'aitumuhu fabayi'uhu walau habwan 'ala thalji fa innahu khalifatullah Al-Mahdi. Kalau kalian sudah lihat kehadiran Al-Mahdi, ya, berbaiatlah dengannya sekalipun harus merangkak-rangkak di atas salju, karena sesungguhnya dialah Khalifatullah Al-Mahdi. Ya. Kapan munculnya? Allahu a'lam bishawab. Tapi sekali lagi kalau saya ditanya, kayaknya jadwalnya nggak lama lagi Pak. Kenapa? Karena ada sunnatullah yang bakal terjadi. Apa itu sunnatullahnya? Fir'aun dahulu kala ketika sudah mulai togok melampaui batas sebagai seorang penguasa zolimnya, bahkan sampai tega-teganya mengeluarkan kalimat ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang maha tinggi, nggak berapa lama tenggelam jadi Laut Merah. Nah begitu juga dengan mereka yang jadi mulkan Jabriyah sekarang ini, penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak sekarang ini, terutama elit global dunia sekarang ini Pak, Yahudi tengik itu, ya. Mereka ini sudah mulai overacting nih Pak, udah keterlaluan ini. Yahudi sekarang ini mimpin dunia, ya. Anda tahu George Soros? Tahu George Soros? Yahudi bukan? Yahudi. Ya, lengkap nyebutin Yahudi tengik, ya. George Soros ini kaya sekali Pak. Dia crazy rich, dia kayanya gila-gilaan. Sehingga dia bisa menggelontorkan uang yang sangat banyak untuk menggoyang satu negara. Contohnya Hong Kong. Yang Hong Kong dia gelontorkan uang supaya orang tuh demo berpekan-pekan, kacau. Menurut kemauan dia. Nah, George Soros ini bikin buku tentang dirinya sendiri, riwayat hidup dirinya sendiri dalam biografinya, autobiografinya. Ya, saya pernah lihat di Gramedia. Ya, saya buka. Di kata pengantarnya dia terang-terang mengatakan, when I was a little boy I did not believe in God, katanya. Ketika saya masih anak kecil saya nggak percaya adanya Tuhan. But when I became a teenager I believe there is God. Tapi ketika saya menginjak usia remaja saya percaya Tuhan itu ada. And God is me, katanya. Dan Tuhan itu adalah saya. Gitu. Itu logikanya Yahudi begitu Pak. Karena Yahudi itu kelompok al-maghdubi alaihim, yang dimurkai sama Allah Ta'ala. Lain dengan Nasrani. Nasrani itu kelompok ad-dhalin, yang tersesat, ya. Yang dimurkai itu kenapa? Karena mereka doyan nantang Allah. Doyan mereka nantang Allah, ya. Dan itu sekali tiga uang Pak. Mau George Soros kayak, mau Bill Gates kayak, pokoknya sama konco-konconya semua tuh, ya. Sesama Yahudi tengik itu, ya, mereka semua mengambil posisi ingin menantang Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah Ta'ala mentakdirkan dunia ini ada 6 miliar penduduknya, ya kan? Mereka menantang Allah dengan akan mematikan sekian miliar dengan rangkaian program-program mereka, termasuk micin, ya kan? Makanya kalau mau micin online aja lah, gitu. Ya. Nggak ngerti ya? Yang ngerti alhamdulillah. Yang belum ngerti lama-lama ngerti, insyaallah. Baik, nah jadi periode kekhalifahan yang mengikuti metode kenabian babak kelima nanti adalah periode kepemimpinan Al-Mahdi.
Ya, dengan catatan Al-Mahdi bukan nama orang ya. Al-Mahdi itu gelar, julukan laki-laki yang dapat petunjuk dari Allah Ta'ala dan laki-laki yang ditunjuk Allah menjadi Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpinnya kaum mukminin di akhir zaman ya. Nah, era kepemimpinan Al-Mahdi ini nggak berlangsung lama Pak. Dalam hadis dikatakan minimal 7 tahun, maksimal 9 tahun. 7, 8 atau 9 tahun saja kepemimpinan Al-Mahdi. Dan nanti setelah Al-Mahdi akan diikuti dengan kepemimpinan Nabiullah Isa alaihissalam. Ya, jadi ini termasuk min alamatis sa'ah juga ya Pak. Di antara tanda-tanda sudah dekatnya hari kiamat adalah turunnya Isa alaihissalam di akhir zaman. Ya, di zaman kepemimpinannya Al-Mahdi. Jadi kita umat Islam punya keyakinan yang mirip dengan kaum Nasrani. Cuma bedanya mereka nyebutnya Jesus Christ atau Yesus Kristus akan turun dari langit di akhir zaman. Ya, yang mirip cuma keyakinan itunya saja Pak, turunnya itu. Tapi sisanya beda. Kalau kaum Nasrani meyakini Jesus Christ nanti akan memimpin Kingdom of Heaven, kerajaan surgawi di dunia ini, yang seluruh warganya adalah orang Nasrani. Kalau kita tidak, kita malah meyakini Isa alaihissalam turun di akhir zaman menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mengajak semua orang kafir termasuk ahli kitab Yahudi, Nasrani dan musyrikin untuk memilih dua saja, masuk Islam atau mati. Nggak ada pilihan ketiga, nggak ada pilihan bayar pajak non muslim lagi udah nggak ada ya. Bahkan Isa alaihissalam dalam hadis itu dikatakan dia akan mencabut berlakunya jizyah. Jizyah itu pajak non muslim, pajak orang kafir yang tinggal di dalam naungan pemerintahan Islam. Pilihannya cuma dua, atau masuk Islam atau mati. Makanya nanti akan ada orang-orang ahli kitab yang masuk Islam nggak mau, mati lebih nggak mau lagi, akhirnya pura-pura masuk Islam. Sampai kapan? Sampai Isa alaihissalam wafat. Begitu wafat murtad lagi mereka. Itu karena merasa ancamannya sudah hilang. Nah, lagi asik-asiknya murtad, matahari terbit dari barat. Mereka coba ngucapin 2 kalimat syahadat lagi nggak bisa, sudah tertutup pintu taubat ya. Kata orang Minang, terlambat ya, too late. Nah, jadi masa kepemimpinan Al-Mahdi ini akan diwarnai, dipenuhi dengan berbagai ghazawat, peperangan demi peperangan, dan diakhiri dengan perang terakhir melawan kaum Yahudi yang langsung dipimpin oleh Al-Masihud Dajjal. Dan dalam perang itu pasukan Islam dibantu dengan turunnya Isa ibnu Maryam alaihissalam yang peranannya adalah membunuh Ad-Dajjal ya. Nah, selanjutnya Isa alaihissalam akan memimpin kaum beriman menghadapi kaum mufsiduna fil ard, para perusak di muka bumi, yaitu Ya'juj wa Ma'juj ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kira-kira beginilah perjalanan umat Islam dari periode pertama sampai periode kelima. Ada ups and downs-nya, ada naik turunnya ya Pak. Dan qadarullah kita sekarang di fase keempat ini sedang berada di bawah ya, di bawah garis merah ya. Pernah nggak kita di bawah garis merah kalau lihat ini? Pernah kapan? Di periode pertama ya, ketika Nabi Muhammad SAW memimpin para sahabat khususnya sebelum hijrah, ketika masih di Mekah 13 tahun ya. Jadi Allah Ta'ala mentakdirkan kepemimpinan an-nubuwah yang 23 tahun itu ada fase kalahnya dan ada fase menangnya. Supaya apa? Supaya umat Islam generasi berikutnya kalau sedang di atas garis merah ya banyak belajar dari fase Madinah. Tapi kalau lagi di bawah garis merah harus banyak belajar dari fase Mekah ya. Nah, coba ingat-ingat di fase Mekah Nabi dan para sahabat teraniaya, terzolimi ya. Di fase Mekah itu yang memimpin siapa? Kaum musyrikin Quraisy ya. Dan mereka punya sejenis parlemen namanya Darun Nadwah, tempat ngumpulnya para pemuka-pemuka musyrikin Quraisy membicarakan hal-hal terkait sosial, politik, ekonomi yang berlangsung di kota Mekah dan di Jazirah Arab pada umumnya. Begitu. Nah, ada nggak Nabi ngutus sahabat diam-diam duduk di situ? Ada nggak? Ada? Nggak ada. Itu. Makanya jangan capek-capek Pak, buang waktu gitu. Ya, karena apa? Karena Nabi tahu itu bukan solusinya. Solusinya adalah menguatkan iman para sahabat dan memindahkan orang-orang musyrik dari posisi tadinya ya pro kepada setan dan iblis dan tagut menjadi pro kepada Allah Ta'ala. Begitu. Itulah tugas kita sekarang.
Tugas kita sekarang ini bukan istilahnya merebut kekuasaan, kepemimpinan, nggak ngepek, ya. Dan bahkan sampai Allah sudah memberi contoh yang nyata bahwa itu bukan jalannya, yaitu kasus yang terjadi di Mesir. Siapa yang terpilih jadi presiden? Ya, udah jelas dari gerakan Islam yang terpilih menjadi presiden. Bahkan di parlemennya juga banyak orang-orang dari gerakan Islam. Tapi nyatanya digulung habis loh. Ya kan, digulung habis. Ya. Jadi pada hakikatnya bukan sistem Islam tidak mungkin melahirkan kepemimpinan yang Islami. Kepemimpinan Islam itu hanya bisa dilahirkan lewat jalan Islam, dan jalan Islam itu apa? Dakwah, tarbiyah, ya, hijrah, baiat, ya kan, al jihadu fisabilillah, ya, dan baru kemudian tegaklah, ya, khilafah ala minhajin nubuwah, ya. Whether we like it or not, begitu jalannya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, perjalanan umat Islam yang naik turun seperti ini harus kita pahami, Pak. Dan ini skenario Allah, ini bukan skenario bikinan kita. Makanya kita jangan sekali berpikir bahwa kita bisa bikin skenario sendiri. Ya udah, ikutin aja skenario Allah. Gitu. Kalau kita sedang di bawah sekarang ini, ya kita harus sesuai dengan bagaimana Nabi dan para sahabat berjuang waktu di Mekah. Stressing perjuangannya adalah apa? Binaul iman wa tauhid. Pengokohan keimanan dan tauhid. Ya, hal-hal yang lainnya apa? Barok, ya, berlepas diri dari sistem yang berlaku. Jangan merasa bahwa sistem ini masih bisa ditawar-tawar, masih bisa dikompromikan. Ya, pada hakikatnya ini sistem kafir syirik, ya. Jadi waktu kita umat Islam berjaya, kita perkenalkan sistem iman tauhid kepada umat manusia yang kita pimpin selama 1342 tahun Hijriah. Tapi begitu kita keluar dari fase kejayaan itu dan kita menjadi umat yang kalah, yang berarti kaum kafir Yahudi Nasrani yang memimpin dunia ini, ya, yang sudah berlangsung 102 tahun Hijriah ini, kira-kira tuh Yahudi Nasrani yang memimpin dunia sekarang ini mau nggak meneruskan sistem iman tauhid yang sudah kita bentuk dahulu? Mau nggak? Dia nggak mau. Kata anak Betawi, beriman kagak, bertauhid kagak. Bagaimana mungkin mereka mau menegakkan sistem iman tauhid? Pasti yang mereka tegakkan sistem apa? Sistem kafir syirik, pasti. Gitu. Baik Anda mau membela atau nggak membela, ya kan tetap aja ya sistemnya kafir syirik. Begitu. Dan kalau meminjam istilah dari seorang penulis muslim berkebangsaan Inggris, beliau cenderung menyebut tatanan dunia modern sekarang ini lebih pantas disebut sistem Dajjal. Ya. Sebuah sistem yang memang Dajjalnya belum keluar, tetapi dibangun, dibentuk, ya, diwujudkan dalam rangka menyambut kehadiran sang sosok Dajjal itu. Yang begitu dia muncul tinggal diletakkan pada singgasananya, kepemimpinannya itu, ya. Nah, baiklah saudaraku rahimakumullah, dengan demikian selesailah bahasan kita untuk pertemuan pertama ini, ya. Dan saya persilahkan kalau ada yang mau komen, ada yang mau bertanya, faliyatafadhal masykura. Kita masih punya waktu beberapa menit lagi, ya, faliyatafadhal masykura. Silakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tolong. Bahasannya sekarang kita Sebentar. Ini pakai ini. Powernya dinyalakan, terus mute-nya ke atas. Belum bunyi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Nama Pak. Nama saya Bapak Heru Purnomo dari Tirapamulang. Sekarang kan kita masuk di fase keempat. Ya. Pada saya melihat perpecahan umat Islam, yaitu persatuan kesatuan itu satu barang yang langka. Bagaimana kita menyikapinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, mungkin ada dua penanya lagi biar witir. Ya, ini siapa? Naiknya sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Wahyu Buta. Wahyu. Ustaz, sedikitnya masalah perpecahan umat ya. Di tengah gelombang Ghazul Fikri itu kan kalau musuh Islam sudah jelas ya, kalau kafir munafik. Tapi ada sebagian saudara kita yang di sebelah kamar sana gitu, yang kalau pelaksanaan ibadah sunahnya bagus, lalu bicara tauhid bagus, tapi dalam hal leadership atau imamah ini agak
agak sedikit ini apa banyak yang merasakan kurang. Ya. Dalam artian ini terkait dengan surat hadis al-Mursalan tadi. Ya. Mereka terlalu pemegang kuat apabila dipimpin oleh seorang budak pun katanya kita harus ikut, tapi bahkan kita benar-benar harus ikut mereka, bahkan kalaupun nanti dicambuk punggung. Nah, kalau terkait dengan ayat tadi itu kan agak sedikit mungkin bukan hadis berbulan ayat dan Al-Quran ya, bukan. Cuman bagaimana supaya memberikan keterangan kepada kita sebenarnya apakah kita yang berbeda atau mereka yang bagaimana? Oke, satu lagi silakan. Ya, ibu-ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pernah dengar umat Muslim Islam itu tidak lebih dari 1.500 tahun. Apa tidak lebih dari 1.500 Tidak tahun? lebih dari 1.500 umur Hijriah. 1.500 Apa yang tidak lebih dari 1.500 tahun? umur Umur umat Islam. umur umat Islam. Iya, itu aja Ustaz. Boleh tahu dalilnya kita Ustaz? Baik. Ya, penanya pertama Pak Bambang Heru ya. Pak Bambang Heru ya. Jadi memang di dalam Al-Quran Allah sebenarnya memberikan rumusnya ya, rumusnya itu sangat jelas. Surat Ali Imran 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, mari kita sama-sama lihat ayatnya. Surat ketiga Ali Imran ayat ke-103. Jadi kata Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'au wa la tafarraqu. Yang diterjemahkan, berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Ada berapa perintah nih dalam satu kalimat sampai kata bercerai-berai? Ada berapa perintah? Ada 2 perintah ya. Perintah pertama apa? Berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Terus yang kedua, wala tafarraqu, jangan kalian berpecah belah. Ingat ya, ingat urutannya. Mana yang lebih dulu urutannya? Jangan berpecah belahnya apa berpegang teguhnya? Berpegang teguhnya. Jadi kalau kita tahu urutannya, Pak, ya, maka urutan itu harus kita penuhi sesuai urutannya. Bahwa kita berlomba-lomba masing-masing kita sebagai muslim, sebagai orang beriman, ya, i'tisam bihablillah, berpegang teguh pada tali Allah. Sedangkan tali Allah itu maksudnya apa? Tali Allah itu maksudnya dinullah, agama Allah. Maksudnya kitabullah was sunnah, kan begitu, ya. Nah, jadi kita diminta sama Allah Ta'ala berpegang teguhlah kepada dinullah, kepada tali Allah, hablillah, kepada Quran dan sunnah. Berpegang teguh kepada itu. Bahkan sebenarnya kalau kita berpegang teguh kepada itu, bahkan nggak perlu larangan berikutnya, jangan bercerai-berai, itu nggak perlu, asalkan berpegangnya benar, begitu. Sebenarnya itu sudah otomatis. Cuman manusia itu memang beragam, akalnya beragam, tingkat pengetahuannya beragam, latar belakang emosinya beragam gitu ya. Sehingga sekalipun sama-sama berpegang teguh pada tali agama Allah, Quran Sunnah, masih bisa terjadi itu slack, bisa terjadi friksi, bisa terjadi konflik, itu bisa. Ya buktinya suami istri sama-sama aktivis dakwah misalnya gitu kan. Setelah jadi suami istri, apa iya otomatis mereka nggak pernah slack, nggak pernah friksi? Kan enggak, ya. Karena apa? Karena pada hakikatnya berpegang teguh pada tali Allah ini adalah fondasinya, Pak. Nah, setelah fondasi ini diperlukan bentuk-bentuk langkah-langkah untuk bisa memperhalus hubungan lebih lanjut, begitu. Ini satu. Terus yang kedua, dalam surat Al-Anfal, di surat Al-Anfal
ayat 63 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum innahu azizun hakim." Dan Allah dialah yang mempersatukan hati orang-orang yang beriman. Jadi yang mempersatukan hati kita siapa? Allah. Walaupun kamu belanjakan semua kekayaan yang ada di muka bumi ini, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati orang-orang beriman. Tetapi Allah lah yang mempersatukan hati mereka. Jadi artinya kita nggak bisa ngandelin ada orang kaya raya nyuruh kita bikin sebuah partai Islam, nyatu kalian gue bayarin dah gitu. Nggak bisa. Karena pada hakikatnya yang bersatu tuh hati. Dan hati yang apa? Yang nyantol sama Allah. Gitu. Nah, jadi kita harus berlomba-lomba fastabiqul khairat taqarrub ilallah. Itu yang menjadi kunci kita bisa bersatu, Pak. Bukan yang lain. Begitu. Nah, terus yang ketiga, ya ini udah dua dalil ya saya berikan ya. Sekarang yang ketiga, surat Al-Maidah ayat 54. Di surat Al-Maidah ayat 54 itu Allah jelas-jelas menyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adzillatin 'alal mu'minin." Hai orang-orang beriman, barang siapa di antara kalian yang sudah murtad dari agamanya karena terjerembab oleh jebakan-jebakan musuh-musuh Islam yang tidak sekedar menawarkan dosa kecil, bahkan bukan dosa besar tapi dosa pembatal keimanan, ya, maka Allah akan ganti mereka nih, ganti generasi yang murtad ini diganti sama Allah dengan generasi baru. Generasi baru ini cirinya apa? Cirinya yuhibbuhum wa yuhibbuna, Allah cinta mereka dan mereka cinta Allah. Nah, ciri kedua apa? Adzillatin 'alal mu'minin, berlemah lembut dengan sesama orang beriman. Ya. Nah, jadi di zaman sekarang ini yang kita perlukan adalah satu, kita berlomba-lomba taqarrub ilallah, ya, i'tisam bihablillah, berpegang pada tali Allah. Lalu kemudian kita mengembangkan mentalitas jiwa emosi adzillatin 'alal mu'minin, berlemah lembut dengan sesama orang beriman. Ya, caranya gimana ya? Caranya sebelum kita ketemu sama seseorang, yang paling pertama kita siapkan mental kita adalah begitu kita tahu dia saudara mukmin kita ingin dekat dengan dia. Kita ingin cari kesamaan-kesamaan antara kita dengan dia. Dan kita kalau melihat perbedaannya kita tahan diri. Ya, nggak kemudian perbedaan itu yang kita garis bawahi. Kalau kita garis bawahi perbedaannya ribet, Pak. Tapi yang kita garis bawahi persamaannya, ya, titik-titik persamaannya. Dan selagi perbedaan itu tidak prinsipil, ya, kita masih harus berusaha untuk bisa interaksi terus dengan yang bersangkutan. Tapi kalau sudah prinsipil seperti yang terkait dengan penanya kedua, ya kan, mohon maaf, ya, ini saya berusaha menduga-duga ya, yang di sebelah kamar sono siapa sih, gitu, ya kan? Memang ini ada, ya, mereka-mereka yang ngayat juga, ngadis juga, gitu, ya kan? Cuma yang kita heran, kok bisa-bisanya mereka nganggap bahwa yang sekarang ada ini ulil amri minkum, gitu. Padahal kan jelas tadi ayatnya sudah disebutkan. Syarat kita taat pada ulil amri minkum kalau dia memenuhi dua syarat. Satu, dari kalangan kalian orang beriman, satu. Dan kedua, dia konsisten menyelesaikan semua masalah berdasarkan Quran dan Sunnah, ya kan? Terus kalau dia kaitkan dengan hadis yang mengatakan sekalipun budak yang memimpin, itu hadis menyatakan si budak itu memimpin dengan kitabullah, bukan sembarang budak, ya, bukan budak Cina, bukan, gitu. Dia budak yang tetap, ya, memimpin dengan kitabullah. Yang berarti apa? Ya, standar minimal ulil amri minkum terpenuhi, gitu. Nah, yang sekarang terpenuhi nggak? Nggak usah dijawab. Gitu, ya. Kadang-kadang saya suka ngelemparin pertanyaan yang nggak usah dijawab, gitu, ya kan? Nanti dijawabnya di rumah masing-masing, ngobrol sama istri, sama bini, sama anak, gitu, ya kan? Nah, jadi seperti itu ya. Kita menginginkan umat ini, ya, bisa saling berlemah lembut satu sama lain, ya. Dan bagi kita bukan soal memasukkan semua orang dalam kelompok di mana kita berada, itu bukan yang penting, bukan itu. Tapi yang penting adalah kita satu sama lain saling meyakini sikoh bahwa saudara kita ini i'tisam bihablillah, ya kan? Kita juga i'tisam bihablillah. Lalu kita saling berinteraksi secara positif, ya. Karena terus terang bagaimana kita mungkin jadi bahagian dari Safful Mahdi, barisannya Al-Mahdi, kalau seandainya
kita maunya semua orang seragam aja sama kita, nggak mungkin. Nanti di barisan Al-Mahdi itu banyak manusia dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda, Pak. Ya, sukunya berbeda, bangsanya berbeda, wataknya berbeda, kebiasaannya berbeda, bahasanya berbeda, dan seterusnya. Begitu. Nah, maka dari sekarang lah kita harus latihan adzillatin 'alal mu'minin ruhama'u bainahum, berkasih sayang di antara sesama orang beriman. Begitu. Dan kita jangan terjebak dengan logika-logika yang kayaknya benar padahal nggak benar. Ya contohnya tadi, ya kan? Ya kita kudu taat sama ulil amri. Ya ulil amri yang mana? Gitu. Kalau memang dia memenuhi kriteria ulil amri, jelas kita akan taat, kita akan ikuti. Cuma kalau enggak, ya maaf-maaf aja. Kita kan teken kontraknya dengan Allah, bukan dengan manusia. Kita teken kontrak bukan dengan manusia. Nah, ini yang terakhir nih, dalil satu lagi. Anda silakan catat dan silakan dikunyah-kunyah sampai rumah nanti, surat Al-Ahzab. Ya. Ayat 66, 67, 68. Ini enggak tanggung-tanggung nih. Allah ngasih pelajarannya dalam bentuk simulasi nanti di akhirat tentang penghuni neraka. Ya. Jadi Allah Ta'ala menggambarkan, yauma tuqallabu wujuhuhum fin nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Ayat 33 ya. Ayat 68 ya. Ayat 66, maaf. Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikan dalam neraka, mereka penghuni neraka itu akan berkata, alangkah baiknya andai kata kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Kapan andai kata taat kepada Allah dan taat kepada Rasul? Kapan? Sewaktu di dunia, ya kan? Ini kan sudah di neraka nih. Jadi nanti di neraka ada orang-orang yang menyesal. Tahu begini gue dulu taat sama Allah, taat sama Rasul. Gitu. Dan kalau ayat ini berhenti sampai ayat 66 saja, ya sudah selesai, Pak. Pelajarannya apa? Kalau nggak mau jadi penghuni neraka, taatlah pada Allah dan taatlah pada Rasul, kan begitu pelajarannya kan? Tapi Allah ingin ngasih pelajaran lain dengan ayat berikutnya. Penghuni neraka itu melanjutkan penyesalan mereka dengan mengucapkan kata-kata wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Dan mereka melanjutkan penyesalan mereka dengan berkata, ya Rabb kami, sungguh kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka ternyata menyesatkan kami dari jalannya yang benar. Jadi artinya apa? Penghalang mereka taat pada Allah dan Rasul itu siapa? Pemimpin mereka dan pembesar mereka. Dan ulama mengatakan kubaro'ana itu artinya pemimpin, sedangkan sahadatana itu maknanya apa? Pemuka agama. Jadi pemimpin kami dulu nyuruhnya gini, pemuka agama kami dulu nyuruhnya gitu. Ternyata itu bukan suruhan Allah dan Rasulnya. Gitu. Nah jadi berarti yang jadi kunci apa? Kita taat kepada orang yang apa? Yang memang ngajak kita ke Allah dan Rasulnya. Kalau enggak ya maaf-maaf aja. Ya saya nggak punya perjanjian dengan dia, perjanjian saya dengan Allah. Dan akhirnya di ayat 68 apa kata mereka penghuni neraka ini setelah mereka ngerti gitu kesalahan mereka di mana? Mereka bilang, Rabbana atihim dhi'faini minal adzabi wal'anhum la'nan kabira. Ya Rabb kami, timpakan pada mereka. Siapa mereka ini? Mantan pemimpin kami, mantan pembesar kami, mantan pemuka agama kami, ya kan? Timpahkan pada mereka azab 2 kali lipat dari yang kami terima, dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar. Ya, berarti geram sekali mereka. Gitu. Nah sekarang di dunia mereka puji-puji, mereka anggap sebagai pihak yang kagak boleh salah, nggak boleh dipersalahkan. Ajaib. Ya atas dasar apa lu begitu? Gitu. Nah jadi tolong diingat-ingat ya, jangankan pemimpin yang kita nggak punya hubungan darah sama dia, orang tua kita saja, kalau orang tua kita nyuruh kita musyrik dengan Allah Ta'ala, boleh ditaati? Nggak boleh. Tapi ingat ya, birrul walidain ya, berlaku baiklah kepada orang tua sekalipun dia nyuruh kita syirik, tapi jangan ditaati kesyirikan itu. Nah sekarang pemimpin sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran. Dia baru dikatakan pemimpin ulil amri minkum kalau apa? Kalau dalam menyelesaikan semua persengketaan, perselisihan, tidak nengok kemana-mana kecuali ilallahi war rasul, pada Quran dan Sunnah. Jadi jangan pakai yang gini nih,
Ya selagi dia nggak nyuruh yang maksiat kita taati. Lah bukan soal begitu, soalnya dari awalnya dia udah maksiat. Gitu. Dari awalnya udah durhaka dia. Dia pemimpin, tapi dia tidak mau menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai tempat penyelesaian perkara. Ya berarti udah maksiat ya dari dasarnya, ngerti? Nggak perlu kita pakai bahasa, ya selagi dia nyuruh yang baik-baik sih kita taat aja. Ya, gimana baik? Sedangkan Allah dan Rasulnya, Quran dan Sunnah dicampakkan sama dia, disingkirkan sama dia. Ya, apa baik yang begitu? Ya, nah jadi ingat, tolong diingat-ingat nih ayat ini, rangkaian ayat ini. Ya. Cukup kita baca saja, jangan sampai nanti kita harus ngucapin kata-kata ini di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Sekarang kita baca, kita jadikan pelajaran. Selesai ya? Oke, Pak Wahyu ya. Nah sekarang ibu yang tadi nggak nyebut nama. Ibu masih ada Bu, belum selesai Bu. Jadi ibu tadi nanya soal 1500 tahun ya. Sebenarnya ini pendapat ulama ya, dan ulamanya bukan ulama kacang-kacang ya, kaleng-kaleng, tapi ulama yang juga masya Allah. Di antaranya Ibnu Rajab Al-Hambali, di antaranya Allahumma sholli ala Muhammad, ada 2 lagi, ada 3 ulama ya kan. Tapi sekalipun mereka ulama dan bukan ulama kacang-kacang, kaleng-kaleng ya kan, tetap saja ini pendapat ulama yang tidak bisa dijadikan pegangan ya, karena mereka menafsirkan dari hadis Nabi. Jadi hadis nabinya tidak terang-terangan menyebutkan bahwasanya umur umat Islam itu mentok 1500 tahun. Tidak terang-terangan menyebutkan seperti itu. Mereka melakukan tafsiran terhadap hadis Nabi. Ya, karenanya terjadi perdebatan di kalangan para ulama tentang pandangan seperti ini. Jadi ibu jangan dianggap sebagai ini adalah kebenaran mutlak bahwasanya umur umat Islam 1500 tahun. Tapi bahwa yang berpendapat itu ulama benar. Dan ulamanya bukan ulama yang kelas kecil-kecil gitu ya, ini ulama besar. Imam Rajab bin Hambali ya kan, terus ada 2 lagi saya lupa terus namanya. Suyuti, Imam Suyuti, sama satu lagi Allahumma sholli ala Muhammad. Ya itulah. Nah, tapi intinya adalah mereka berpendapat demikian karena mereka menafsirkan sebuah hadis dari Nabi, tapi itu jelas bukan hadisnya eksplisit menyebutkan seperti itu. Ya, cukup ya jawaban saya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Berapa pertanyaan lagi? 1 deh. Silakan ibu yang menanya. Ya, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Mau tanya Ustaz? Ya. Di zaman sekarang ini umat Islam itu maksudnya setelah Islam itu runtuh, zaman setelahnya mereka aja tidak tahu dengan Islam yang aslinya kan, aturan Islam itu. Apalagi di zaman yang jauh kan dari kebutuhan Islam. Di zaman ini umat-umat itu pada umumnya tidak paham dengan agamanya, apa aturan Allah, apa larangan Allah. Dibandingkan orang yang sudah mengetahui isi atau menuntut ilmu itu, mereka juga belum tentu memakai, memahami, mau patuh sama aturan Islam itu. Apalagi orang yang tidak menuntut ilmu atau memahami ilmu Islam itu. Nah, di zaman sekarang ini bagaimana kita menghadapi orang-orang seperti ini? Sudah dijawai, sudah dikasih tahu, sudah diingatkan, mereka masih juga mental. Bagaimana generasi yang akan menggantikan orang-orang soleh zaman sekarang? Bagaimana nanti akhir periode keempat ini? Apa yang akan terjadi? Bagaimana kita memahami orang-orang tadi supaya mereka tetap mau memahami aturan-aturan Islam ini, dan mereka betul-betul karena Islam yang sebenarnya. Sekarang yang kita kerjakan itu ya kita aja bisa ini untuk menuntut ilmu aja, mereka mengawasi kita, bahkan dinikahi. Gimana Bu? Maka kita menghadapi hal-hal yang Ya. Sebenarnya pertanyaan ibu di dalamnya sudah mengandung jawaban, Bu. Jadi jawabannya adalah hadis Nabi yang menyatakan
talabul ilm faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu adalah fardu ain, kewajiban setiap orang laki-laki muslim maupun perempuan muslimah, ya. Jadi di zaman kita sekarang ini, bahkan di semua zaman, yang namanya menuntut ilmu itu wajib. Dan ilmu di sini maksudnya apa? Al-ilmu anid din, ilmu tentang agama ini, ya, al-ilmu anil haq, ilmu tentang kebenaran. Dan kalau kita bicara skala prioritasnya atau urut-urutannya, dari sekian banyak ilmu yang paling pokok dari ajaran Islam ini yang harus kita dahulukan adalah ilmu tauhid, ya, ilmu tauhid, ilmu akidah, ya, karena apa? Dia fondasi, dia dasar, gitu. Jadi kalau Anda masih ingat, ada sebuah hadis Nabi yang sudah sering kita dengar. Nabi bersabda, hampir-hampir tiba zamannya umat ini akan diperebutkan laksana makanan dalam suatu hidangan oleh bangsa-bangsa lainnya. Terus seorang sahabat nanya, ya Rasulullah, apakah karena waktu itu umatmu jumlahnya sedikit? Jawab Nabi, bahkan kalian jumlahnya banyak. Walakinnakum guthaun ka guthais sail. Cuma masalahnya kalian laksana buih di atas genangan air atau di atas air yang sedang bergerak, ya. Nah, jadi Nabi mengingatkan akan tiba suatu masa umat ini jadikan barang rebutan, dan inti sebabnya kenapa? Karena umat ini kayak buih di atas air. Jumlahnya banyak, tetapi tidak sesuai dengan jumlah yang banyak itu kualitasnya. Ya, sekarang kita bertanya, buih itu punya apa? Punya berapa ciri? Saya mencatat setidak-tidaknya ada 3 ciri dari buih. Pertama, buih itu ringan. Kedua, buih itu nggak ada isinya. Jadi kalau Anda ambil buih, Anda remas, Anda kepal tangan Anda sampai habis, ada isinya nggak? Kosong. Dan yang ketiga, buih itu ngikutin gerakan air, arusnya kemana dia ikutin. Nah, berarti di zaman seperti sekarang ini yang sangat cocok hadis tadi itu dengan kondisi kita sekarang, dan memang itu termasuknya nanti saya akan bahas, ya. Kita harus meninggalkan diri kita ini yang berkualitas kayak buih. Dengan cara apa? Ya dengan cara ketidakbobotan kita ini harus kita isi supaya jadi berbobot. Kekosongan kita ini harus ada isinya supaya kita jadi ada kontennya, ada muatannya, nggak kosong. Dan yang ketiga, supaya kita nggak asal ikut aja arus yang ada, kita harus punya kejelasan arah. Nah, kejelasan arah itu dari mana? Dari petunjuk Allah dan Rasul. Begitu. Dan ini tidak bisa selesai kecuali dengan apa? Dengan thalabul ilm, dengan menuntut ilmu, ya. Dan jangan bosan-bosan menuntut ilmu, karena kalau kita bosan menuntut ilmu, jangan-jangan kita kena dosa yang namanya al-i'rad. Al-i'rad itu artinya apa? Berpaling, ya. Dosa berpaling itu bukan jenis dosa shaghair, dosa kecil, bukan jenis kabair, dosa besar, tapi dia termasuk dosa nawaqidul iman, pembatal keimanan. Jadi orang cuek dengan agamanya itu kelasnya dosanya dosa pembatal iman. Ya, jadi nggak pernah mau belajar, ya kan? Itu namanya orang yang menyiapkan dirinya untuk jadi murtad di mata Allah Subhanahu wa taala, bukan di mata manusia. Di mata manusia mungkin dia kelihatan kayak sholat, dia tilawah segala macam, tapi karena nggak pernah mau menambah ilmunya, cuek aja dia merasa fine-fine saja keadaan dia sekarang ini, ya kan? Nah, ini nggak bisa. Makanya tolong Bapak dan Ibu, jangan kebiasaan kalau nanya, Ustadz kita ini kan orang awam, ya tolong pensiun dari jadi orang awam, gitu. Jangan terus-terusan berlindung di balik posisi jadi orang awam. Caranya gimana? Ya belajar, tuntut ilmu. Ya kan, memangnya Anda pikir mereka-mereka yang disebut ustadz itu dulunya orang yang cerdas tiba-tiba? Kan tidak. Mereka belajar, mereka menuntut ilmu, mereka menambah isi dirinya, mereka menguatkan bobot dirinya, dan mereka menjadikan dirinya punya arah, tujuan yang jelas, sehingga agak gampang ditarik-tarik ke sana kemari, begitu, ya. Alasan tua juga nggak ada ceritanya. Kenapa? Karena umur kita ini harus kita manfaatkan selagi masih ada dalam diri kita, ya kan? Justru makin tua harus makin semangat. Karena apa? Waktunya udah makin dikit, gitu. Ya, kalau kita sadar kita sudah tua, berarti sudah di akhir zaman, gitu ya. Gitu. Nah, kita ini harus lebih rajin lagi. Karena apa? Kita nggak tahu jadwal Allah nyambut kita kapan. Ya, bukan berarti yang muda pasti belakangan, tidak. Tapi kan yang tua lebih potensial lah, ya. Gitu, lebih mungkin begitu.
Baik ya Bu, cukup ya Bu ya. Jadi tolong Bu, jangan biarkan diri dan keluarga dan orang-orang sekeliling kita menjadi orang-orang yang terus-menerus dalam keawaman. Ya, termasuk dimulai dari diri kita sendiri. Ibda binafsik, mulai dari dirimu ya. Dan karenanya sebelum saya akhiri, saya mengundang Bapak dan Ibu untuk memperluas wawasan ilmunya, khususnya tentang ilmu akhir zaman, dengan saya merekomendasikan buku-buku berikut ini. Yang pertama, ini buku karya ulama dari Palestina, namanya Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad. Judul bukunya Ensiklopedia Akhir Zaman. Ini buku sangat saya rekomendasikan karena apa? Isinya bisa dikatakan sangat bagus, sistematis dan komprehensif tentang alamatus sa'ah, baik alamatus sughra maupun alamatul kubra, tanda-tanda mendekatnya hari kiamat, dan baik itu tanda-tanda kecil maupun tanda-tanda besar ya. Yang kedua, ada buku Negeri-negeri Akhir Zaman. Ini berdasarkan hadis-hadis yang menyebutkan negeri-negeri tertentu di akhir zaman akan mendapat perhatian khusus dari umat Islam. Ada negeri Palestina, ada negeri Syam, ada negeri Yaman, ada negeri Irak, ada negeri Khurasan, ya kan? Sayang Indonesia nggak disebut. Gitu. Makanya jangan teriak-teriak harga mati. Yang harganya bisa ditawar kok. Gitu. Yang harga mati itu Allah, Rasul, Islam, Al-Quran, itu harga mati. Yang selain itu nggak ada yang harga mati. Terus ada hadis buku 400 hadis akhir zaman. Sudah terpilih hadis-hadisnya, ya sangat bagus sekali. Ya, terus ada Misteri Dajjal akhir zaman, dan ada buku Kita Sudah Berada di Akhir Zaman. Nah, buku-buku ini sangat saya anjurkan, dan masih ada buku-buku lain yang tersedia di depan sana. Ada gerai kecil dikelola oleh anak saya. Tapi bagi Anda yang mungkin nggak kebagian bukunya, silahkan bisa memesan lewat SMS atau WhatsApp nomor yang tertera di sini. Ya, demikian barangkali ya kita cukupkan ya, Bu ya. Ya, sampai di sini. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita bisa berjumpa lagi bulan depan ya, dengan bahasan poin kedua dari urgensi Ma'rifatus Zaman ini. Mari kita akhiri majelis ini dengan doa yang disunnahkan Nabi kita, doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi Mama bukan yang jualan di sini, bukan ya? Oh, bukan. Agak saru saya.